Haji Dr. Ucup Fathudi, yang mulia Syekh Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Wasyafir. Semoga Allah senantiasa limpahkan karunia sehat jasmaninya, panjangkan usia dunianya, tambah-tambah berkah karomahnya. Untuk kepentingan kita semua, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita cintai, kita muliakan para wakil kaki awal Bapak Ki Haji Kusalo, sekaligus Bapak Ketum Juhuda, Bapak Ki Haji Dr. Dedang Mulyawan, penasehat 1 Juhuda, Bapak Ki Haji AA, Bapak Ki Haji Maman Badri Zaman, Bapak Kiai Haji Muhammad Sana, Bapak Kiai Haji Dr. Ucup Fathudi, dan seluruh wakil talqin yang tak hadir secara berhad di tempat ini, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan Kepala Ketua Balter Bapak Roy, Ketua CPM Bapak Asep, Bapak Ketua MTKM Tasikmalaya Bapak Dr. Insinyur Haji Dede, juga seluruh jajaran aparat pejabat Ketum Juhuda Balter CPM, dan yang sama-sama kita cintai, kita muliakan pemangku hajat pemangku manakib Bapak Haji Muhammad Bisa dan Ibu sekeluarga Dewan Awad Pondok Pesantren Suryalaya Sidoarjo. Semoga Allah senantiasa berkahi semuanya, segalanya. Selamanya. Al-Fatihah. Duduk ataupun berdiri di antara para kaum pria, bapak-bapak yang sukses, para kiai, para ulama, merupakan satu anugerah yang tiada tara. Mengapa? Alhamdulillah, di sini saya paling cantik sendiri, yang lainnya ganteng, kecuali bidadari yang di belakang. Mengapa saya merasa ini adalah sebuah anugerah? Karena ketika berdiri di antara kaum pria yang sukses, apabila penampilan saya bagus, saya bukan saingan mereka. Apabila penampilan saya buruk, saya memang pantas untuk diajarkan oleh mereka semua. Setiap kita adalah para pemimpin. Kita yang hadir di sini semuanya adalah Juhuda. Abah Juhuda berarti kita juga Juhuda. Setiap Juhuda adalah para pemimpin. Minimal adalah pemimpin diri kita sendiri. Salah satu syarat menjadi seorang pemimpin adalah kita harus memiliki sifat capability, kesediaan untuk selalu belajar terhadap apa saja untuk mengambil sebuah perubahan, untuk membuat diri kita berubah dari tak bisa menjadi bisa, dari tak mampu menjadi mampu, dari tak mau menjadi mau, dari yang tadinya jelek menjadi bagus, yang tadinya merasa tak berdaya menjadi berdaya, yang tadinya hilang semangat menjadi lebih semangat. Saya pengen lihat semangat Juhuda, mana ya Juhuda! 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 Gitu aku. Bidadari? La ilaha illallah. Masyaallah. Sekali lagi, bidadari? La ilaha illallah. Bidadari, ibu bidadara. Ibu bapak, saya perkenalkan bidadari itu apa? Ini bukan golongan eksklusif, kami biasa-biasa saja. Bidadari adalah sebuah singkatan, Ibu.
Bapak, Bidadari adalah sebuah singkatan sekaligus juga visi dan misi kami. Kami mendirikan Bidadari itu bersama-sama dengan satu visi, satu misi. Bidadari adalah singkatan dari belajar istiqomah dalam amalia zikir agar tercapai ridho ilahi. Amin. Takbir terus. Jadi visi kita adalah bagaimana kita selalu belajar untuk istiqomah dalam amalia zikir yang sudah diajarkan oleh guru kita semua. Bidadara sama, belajar istiqomah dalam amalia zikir agar tercapai ridho Allah. Bidadari. Jadi di sini bukan golongan eksklusif, tapi kami memiliki satu visi dan misi, di mana organisasi ini adalah organisasi yang ingin membentuk karakteristik dalam diri kami supaya kami memiliki visi dan misi yang sama, sejalur bersama visi misinya pengarsa Abah Al, sama seperti Juhuda. Dan kami alhamdulillah berada di bawah bimbingan Juhuda, semangatnya terbawa oleh Juhuda. Semangat apa? Semangat Juhuda itu luar biasa, semangat dalam segalanya, terutama dalam mendirikan manakib-manakib. Juhuda itu mewajibkan setiap orang harus memiliki manakib, dan itu diikuti oleh Bidadari. Bidadari kan kaum ibu-ibu nih, ada yang punya rumah tapi tidak punya uang, ada yang punya uang hidup di kos-kosan. Gimana nih pengen mendirikan manakib? Akhirnya gabungan. Manakibnya gabungan, jadi tidak ada alasan untuk tidak mendirikan manakib. Maaf, pada masa kemarin kita terkena COVID PPKM, masjid ditutup, madrasah ditutup, semua tempat-tempat ibadah ditutup. Akhirnya kita nongkrong di kafe, di situ kita adakan manakib. Tepuk tangan dulu dong buat Bidadari. Mohon maaf, ini bukan porno ya. Ketika Neng Popi bilang, ayo kita karaokean, sebelumnya sewa itu tempat karaoke untuk manakib. Siap? Siapa yang melarang kita untuk menghibur diri? Tidak ada. Guru tidak pernah melarang kita untuk berbahagia, karena dunia dan akhirat itu seimbang bersama-sama. Ya, untuk membahagiakan hati. Apa yang membuat kita bisa bahagia, lakukan bahagia itu. Yang terpenting kita jangan pernah tinggalkan visi misi kita apa. Yang mau grup masuk di dalam grup Bidadari silakan, asal bisa mengikuti 10 visinya. Salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan atmosfer yang positif. Satu saja, menjaga kehormatan guru, menjaga kehormatan kita sebagai marwah kita sebagai wanita. Kemudian kita taat, tunduk, patuh pada saat pelaksanaan manakib, tidak menyiksa tubuh kita dan seluruh indera kita, dipersiapkan untuk terhubung kepada Allah. Apalagi manakib di Bidadari itu dilarang bergibah, Bu. Jadi maaf, yang masih suka bergibah, yang masih suka sibuk melihat keburukan orang lain, ya silakan kalau mau nyantri di Bidadari. Kita sama-sama mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, mengikut contoh kepada guru kita. Ibu bapak sekalian, saya di sini hanya ingin bercerita karena ahli ilmu banyak di sini. Nanti Bapak Kiai Dadang, Ijal juga akan memaparkan tentang ilmu. Tadi Pak Ucuk sudah juga menyampaikan tentang ilmu. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah di sini. Semoga ini dapat menginspirasi. Bagaimana beberapa tahun yang lalu saya sebagai anak biologis Abah ikut beberapa kali, bahkan sering ya, dalam ke Jakarta, ke beberapa tempat, ikut Abah, ikut manakib. Saya akan menceritakan tentang ini agar kita dapat mengambil, agar ini bisa menjadi inspirasi, agar ini bisa diambil contoh oleh ibu bapak, bahwa seorang Abah Aus adalah seorang sosok yang memiliki kekuatan sabar yang amat tinggi. Sabar dalam apa? Sabar dalam berjuang. Saya ikut manakib bersama Abah. Datang ke tempat manakib, di situ sudah disiapkan tempat sholat.
sudah disiapkan sejadah. Abah langsung duduk, manakibnya maghrib, habis maghrib, rangkaiannya maghrib, isya, manakib. Tapi Abah sudah datang pada saat jam 11 siang, sudah datang. Sebelum zuhur Abah sudah duduk di sejadah. Dan Abah langsung sholat, lalu setelah itu Abah tawajuh. Panas terik, seperti ini tempatnya, maaf. Yang punya hajat menyediakan Abah itu tempat sholat percis seperti ini di bawah terik matahari, ketutup awning. Saya melihat Abah itu keringatnya turun, menetes seperti itu. Saya memperhatikan rasanya sedih gitu. Ya Allah, bapak aku kok nggak dikasih tempat teduh gitu. Itu maaf ya, itu komentar anak. Kok bapak aku nggak dikasih tempat duduk ya? Kok bapak aku nggak dikasih tempat buat istirahat ya? Jadi singkat cerita, Abah itu duduk di sejadah itu dari mulai datang sampai malam. Pulang besoknya begitu lagi. Ada satu pemangku hajat menyediakan kamar, tetapi sama sekali Abah pun tidak mau menyentuh kasur itu. Abah tetap duduk di sejadah. Ini terjadi adalah puluhan tahun yang lalu, karena ketika saya masih kecil dulu saya ikut itu. Dan terus saya selalu ikut. Saya memperhatikan Abah itu tidak pernah banyak berbicara, tetapi Abah itu lebih banyak memberikan contoh dalam perilaku, dalam sikap, cara berinteraksi, cara menerima tamu, cara menyikapi masalah, cara dan sebagainya. Dan nggak pernah ke anak itu, nanti kamu harus gini, tidak. Saya memperhatikan betapa konsistennya, betapa istiqomahnya Abah, betapa kuatnya Abah. Tidak mengeluh karena panas, Jakarta panas sekali. Luar biasa. Dan saya mendengarkan cerita langsung dari Abah. Perjuangan Abah di dalam dakwah itu tidak melihat jarak. Ketika beliau komitmen kepada guru, kepada Tuan Syekh Abah Anom untuk berjuang menyebarkan Thariqah, sudah tidak melihat jarak. Sudah tidak lagi berpikir saya ada motor, apa ada mobil, ada angkot, ada bis. Sudah tidak berpikir, bergerak, berjalan. Sampai jarak tempuh 25 km pun Abah jalan kaki. Bisa dibayangkan? Apabila kita hari ini dengan kondisi seperti itu, masihkah kita mau pergi ke manakib, atau kita justru berpikir dua kali? Kita lebih banyak berpikirnya loh. Motor mogok, mobil, nggak ada uang, Abah itu tidak berpikir begitu. Dan begitu beres manakib, dan Abah itu tidak pernah memikirkan apakah akan mendapatkan amplop atau uang atau apa saja. Sampai saya mendengar cerita 5 tahun Abah itu tidak dikasih amplop itu. Jadi jangan melihat Abah sosok hari ini, lihat betapa konsistennya beliau dulu, istiqomah, perjalanan istiqomah yang patut kita tiru. Jadi ketika Abah menyampaikan kepada kita, bekerja fokus, kita siapkan bekal secukupnya untuk kita pergi, untuk kita pulang. Jangan berharap apa-apa, jangan berharap dikasih tugas, jangan berharap. Soalnya kalau kita memiliki harapan, ketika kita tidak diberi tugas, ketika kita tidak diberi amplop, itu pasti akan ada kecewa. Oleh karena itu saya memperhatikan Abah itu orang yang sangat kuat sabarnya, mampu menahan, kuat menahan segala hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi. Tidak pernah menunjukkan suka tidak suka. Jujur aja, dulu kita waktu lagi kecil ya aja, kita suka ngerumpi, Abah punya uang gak ya? Mau minta uang gitu, tapi gak berani ngomong. Abah punya uang gak ya? Gak tahu, Abah tuh punya uang gak punya uang, wajahnya gitu aja. Mungkin kalau saya itu bisa ketebak, atau orang tua yang lain mungkin bisa ketebak. Pada saat banyak uang euforia, pada saat banyak hutang muri-muri kan, apalagi nggak punya uang, ya kan, memperlihatkan sedihnya. Abah itu nggak bisa ditebak. Ini Abah ini kondisinya sedang sedih, senang, bahagia, atau banyak uang, atau banyak hutang, atau tidak tahu. Seperti itu aja wajahnya, dan dari dulu sampai sekarang ya seperti itu.
Itu kekuatan sabarnya yang patut kita duplikasi untuk diri kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri. Karena kalau untuk menduplikasi amalia, semua sudah dibukukan, semua ada caranya, metodenya, dan itu adalah sebuah sistem yang mau gak mau kita bertorikot, kita amalkan, kita jalankan. Kalau kita ingin pulang bersama, diajak bareng-bareng bersama guru kita. Yang harus kita perhatikan adalah hal-hal yang nampak di luar itu, untuk pembentukan, untuk manajemen diri kita sendiri, manajemen hati kita. Yaitu salah satunya adalah bagaimana membangun kesabaran. Ada yang masih tidak sabar di sini? Saya menghadapi kenyataan hidup, menghadapi kekesalan, menghadapi kemarahan, menghadapi kebencian, menghadapi segala macam persoalan-persoalan yang menghampiri diri kita. Dia tidak ada di sekeliling kita. Mampukah kita mengatasi diri kita, menguasai diri untuk tetap bersabar? Yang kedua, ridho. Ilahi anta maksudi wa ridho kama tudi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita berharap memperoleh ridho dari Allah. Kita berharap ridho dari Allah. Kita selalu berdoa, ya Allah, hamba memohon ridho-Mu. Betul nggak? Karena Engkau-lah yang hamba maksud. Tetapi apakah kita ridho dengan segala ketentuannya? Sudahkah kita ridho dengan segala ketentuannya, ketetapannya? Kalau hanya butuh ridhonya saja, tetapi kita tidak ridho kepadanya, itu namanya nggak balance, egois ya. Betul nggak? Satu ketika saya memperoleh masalah, saya disakitin oleh seseorang. Ini kisah cerita beberapa tahun yang silam. Nah, ya. Saya memperoleh masalah, disakitin ceritanya. Saya mendapat berita, Ijo, si Anu bla 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 bla. Wah, saya menangis. Satu kali dengar biasa saja, dua kali mendengar, puluhan kali mendengar, tumeng saya nangis. Dan saya ngadu sama Abah. Nah, ternyata si Anu teh gini. Harapan saya apa coba sebagai anak cewek? Udah teuing anak geuning, hidup tadinya nyeri. Kadieu bageus, aya tadi usapan ku Abah teh. Ternyata Neng ambil air wudu, sholat tobat, zikir sing loba. Sholat tobat. Asa tibalik, nu itu nu kudu sholat tobat mah kata saya gitu dalam hati. Nah, kalau nggak saya, kan saya mah tengah nyeri batul. Kan itu nu nyeri saya, teh kenapa saya yang disuruh sholat tobat? Sholat tobat, ambil air wudu, sholat tobat, zikir sing loba. Ulang eureun dikirna. Nah, setelah itu saya lakukan perintah Abah. Dan saya bilang lagi ke Abah, Bah atos ulah eureun dikirna. Abah mah nyaah ka Neng, leuwih nyaah ka Neng. Saya berarti sudah Abah itu sayang sama Neng, lebih sayang sama Neng. Jangan merusak pendengaran, jangan merusak penglihatan, jangan merusak lisan. Bersihkan hati dari segala pendengaran, penglihatan, dan lisan yang tidak pantas Neng terima, Neng laku, Neng dapatkan. Mungkin nyeri saya teh. Begitu nanti dia datang, Neng harus minta maaf sama dia. Tidak dari bapak. Semakin bingung kan? Ini contoh ya, contoh kasus. Nanti akan dibahas nanti sama Kiai Dadang. Saya mohon Kiai Dadang untuk membahas mengapa bertorikoh itu harus memenggal kepala. Mengapa kita belajar bertorikoh itu tidak boleh membawa kepala, tidak boleh membawa siapa diri kita. Kenapa saat itu saya protes? Karena saya merasa saya ini anak Kiai, saya ini anak Abah, saya ini nggak main kotor, saya ini diam di rumah. Kenapa justru saya yang harus minta maaf? Kenapa saya yang justru harus sholat tobat, zikir yang banyak dan sebagainya? Ibu bapak,
Begitu saya lakukan zikir sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya terjadi ketidakseimbangan dalam diri saya, maaf, tidak seimbang. Karena kebanyakan zikir jadi sagala ketinggali. Yang tadinya jangan melihat, jangan mendengar, akhirnya sagala ketinggali, sagala kadamu. Aneh kan? Begini sayanya. Akhirnya saya menemui Abah lagi, gak kuat Abah, Ica gak mau kayak gini, gak kuat. Aku pengen biasa lagi. Kata Abang, eureun dikirna. Eureun dikirna, kemarin ini orang seueur dikir. Sekarang disuruh berhenti zikir jahar. Membangun keseimbangan. Baru saya paham bahwa ternyata kita memang tidak pantas, tidak layak untuk merasa sakit hati. karena hati milik Allah. Ada rasa sakit di dalam hati, berarti ada kepemilikan diri terhadap diri kita. Ada kepemilikan hati terhadap diri kita. Ada keakuan bahwa hati ini milik aku, bahwa aku ini anak Abah Aos, tidak boleh sembarangan disakiti orang. Padahal saya ini siapa? Bersihkan pendengaran, bersihkan penglihatan, bersihkan lisan, sayangi diri, bersihkan karena kita harus suci. Kata Abah, lamun neng pikiran yang kotor, berarti neng anu kotor. Jangan pernah memelihara prasangka. Karena orang-orang yang berzikir, buah daripada zikir itu adalah bahagia. Puncak kebahagiaan tertinggi adalah bebas dari prasangka. Yang boleh berprasangka hanya polisi. Polisi berprasangka itu profesional karena punya kepentingan kerja. Kalau kita punya prasangka tidak profesional, itu namanya subjektif, merusak diri kita. Bahaya itu prasangka itu. Ningali anu benar, lihat tetangga jadi kaya raya, paling juga ngipri. Ya kan? Lihat istri orang, rencong emasnya, paling juga suaminya itu mah korupsi. Ada yang begitu pikirannya? Banyak. Ada yang jomblo di sini, yang masih single? Ada. Begitu lihat temannya punya pasangan. Nih, yang jomblo begitu lihat temannya punya pasangan, paling juga kamu menang melet. Jadi orang mau ngomong apa? Disantet. Biarkan saja orang berkata hubungan kita berdua tidak mungkin lama. Tuh, saking tidak bolehnya prasangka. Aku bersumpah demi Tuhan yang kuasa, ku akan mencintamu selamanya. Nih, saking tidak bolehnya prasangka. Ada satu cerita. Ada satu kisah. Satu hari 5 orang bidadari nih, tunjuk siapa aja terserah di antara mereka. 5 orang bidadari berenang di telaga tanpa berbusana. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada Juhuda usia 50 tahun. Ada mama bidadari, 5 orang berenang di telaga. Lagi enak-enak tanpa berbusana, berenang berlima gitu ya, menikmati dinginnya telaga. Tiba-tiba ada Mama Agus Caang masuk ke situ. Wah, salah satu bidadari teriak, "Hei, Mama Agus kurang ajar, ngapain Mama Agus datang ke
Mama Agus mengintip kami. Prasangka aja itu. Mama Agus dengan gagahnya. Hei, neng bidadari, catat ya. Mama kesini itu mau ngasih makan buaya. Wah. Serentak saat itu bidadari langsung lari memeluk mama. Mama Agus. Milik. Sampai lupa mereka tidak pakai baju. Mereka lari sekencang-kencangnya, semuanya lima-limanya memeluk Mama Agus. Kenapa? Karena takut. Gara-gara prasangka, jadinya malu sendiri. Itulah tipe laki-laki sejati Mama Agus. Itu laki-laki sejati. Usia boleh tua, tapi otaknya cerdas. Apa laki-laki sejati itu? Komunikatif, aktif, motivatif, progresif, responsif, elegan, tangguh, disingkat jadi kampret. Punten Mama Agus, ini mah saya bilang ke bidadari hati-hati tidak boleh berprasangka. Jadi harus menjaga prasangka itu harus selalu positif. Yang salah mereka ngapain karena nggak pakai baju. Nah itu jadi hati-hati ya. Jadi saya sedang menganalogikan saja. Bisa yang bagus. Oke, tadi yang pertama apa? Abah memiliki kekuatan sabar yang amat sangat, kemudian ridho. Abah itu memberikan pendidikan moral kepada diri saya. Neng harus ridho. Jangan hanya butuh ridho Allah, tapi Neng harus ridho atas segala ketentuannya. Jalaliyah, jamaliyah, semua dari Allah. Neng harus siap terima semuanya, kedua-duanya. Jangan hanya mau enaknya saja, yang gak enaknya juga harus diterima. Karena enak dan gak enak itu berjalan beriringan. Jadi kalau kita punya suami kaya raya, dia senang sama wanita, wajar. Ya. Ya kalau punya banyak duit pasti dikejar sama wanita, masa dikejar sama cowok. Ya kan? Berarti kita harus bersyukur, Masya Allah. Bagaimanapun banyaknya wanita yang mengejar dia, tetap akulah yang menjadi miliknya. Begitu, bersyukur. Nah, jadi di sini hikmahnya apa? Bahwa ketika kita merasakan rasa sakit hati, bersyukurlah kepada orang yang memberi rasa sakit hati kepada kita. Kenapa? Tanpa dia kita tidak tahu kalau hati kita masih berfungsi. Kita rasakan sensasi nyut sakit, ya Allah sakit. Dia hanya media untuk menyakiti kita. Dia memperoleh dosa dan kita mendapat pahala. Kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih kamu sudah menjadi belati pisau buat saya dan saya menjadi berlian. Itu dong. Karena apa? Zikir la ilaha illallah kita teriakan itu secara perlahan-lahan akan mendetoksifikasi rasa di dalam diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan mendetoksifikasi rasa luka di dalam batin kita. Kemudian sakit hati itu akan terobati dengan apa? Dengan zikir hobi. Luka yang menganga itu perlahan-lahan akan digeser oleh esensi Allah di dalam kolbu, akan keluar pelan-pelan sehingga di waktu yang sama kolbu kita menjadi sehat, menjadi kuat, dan kita menjadi orang-orang yang handal, yang siap bertarung di kehidupan nyata. Mau sakit, mau tidak sakit, apa saja semua dari Allah. Kita terima semuanya, segala-galanya dari Allah. Buah apa itu? Buah zikir. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.